Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Tanbevia, NPM 0942231101. Saya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Psikologi. Jadi, tujuan saya untuk membuat video ini untuk melengkapi tugas dari teori kepribadian, dan tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang teori kepribadian Harry Stack Sullivan. Mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum lanjut ke teorinya, saya akan membacakan sedikit biografi tentang Sullivan. Sullivan lahir di komunitas pertanian kecil di New York tahun 1892. Keluarganya adalah petani miskin. Ibunya sakit-sakitan, ibunya memanjakan dia dan melindungi dia secara berlebihan karena 2 tahun sebelum Sullivan lahir, ibunya kehilangan 2 anak. Pada usia 3 sampai 5 tahun, ibunya masuk rumah sakit jiwa sehingga ia mempunyai 3 figur ibu dalam ibunya, yaitu nenek, bibi, dan ibunya. Pada masa prasekolah, teman-temannya hanya binatang-binatang ternak. Ketika ia umur 8,5 tahun, Sullivan bersahabat dengan laki-laki yang bernama Clarence Belliger. Dia berusia 13 tahun di Smyrna Unical School. Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikan di Cornell University. Pada tahun 1911, Sullivan mendaftarkan diri ke Chicago College of Medicine and Surgery dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1915. Pada tahun 1921, ia memulai perawatan psikoterapi pada pasien skizofrenia. Sullivan mengembangkan teori hubungan interpersonal pada psikiatri. Sullivan, Clara Thompson, dan yang lainnya bertemu dengan Karen Horney, Eric Fromm, dan Freda Fromm, Richmond and Wu, dan membentuk kelompok zodiak. Ia terkenal sebagai pendiri Washington School of Psychiatry. Sullivan tidak pernah menikah, tetapi pada sisi pribadinya, ia tidak nyaman dengan seksualitas dan memiliki rasa ambivalen pada pernikahan. Pada Januari 1949, Sullivan menghadiri pertemuan World Federation for Mental Health di Amsterdam. Ketika ia berperjalanan pulang pada tanggal 14 Januari 1949, ia meninggal karena pendarahan otak di kamar hotel Paris. Selanjutnya kita masuk kepada kepribadian menurut Sullivan. Menurut Sullivan, kepribadian didefinisikan sebagai pola hubungan interpersonal dan situasi interpersonal yang tiap kali kembali dan relatif bertahan dan memberikan ciri pada kehidupan manusia. Selanjutnya, teori interpersonal teori. Yang pertama, the self berisi reflection, appraisal dari figur orang tua dan older significant adults. Yang kedua, jika orang tua sangat mengkritik, anaknya akan tumbuh dengan mengkritik dirinya sendiri dan hidup dalam kecemasan. Yang ketiga, jika orang tua penyayang, maka anaknya tumbuh dengan kemampuan love, fellowship, and good social adjustment in general. Selanjutnya, mental disorder bersumber atau berakar dari pola hubungan interpersonal di awal kehidupan. Selanjutnya, specific life event and current interpersonal issues berhubungan kuat dengan kondisi mood klien di masa sekarang. Selanjutnya, mengubah lingkungan hubungan interpersonal dapat membantu klien mengurangi gejala dan emosi berlebihan atau emosi negatif. Konsep utama Sullivan yaitu dinamika kepribadian. Sullivan berpendapat bahwa manusia adalah suatu sistem energi yang salah satu tugasnya adalah mengurangi ketergantungan yang disebabkan oleh needs-nya. Dinamika kepribadian yaitu ketegangan sendiri ada dua, yaitu kebutuhan dan kecemasan di kehidupan manusia atau sistem energinya.
Kebutuhan sendiri yang paling pertama muncul adalah ketegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan fisiko-kimia antara individu dengan lingkungannya. Kepuasan sifatnya episodik. Tegangan-tegangan menurut beberapa waktu tegangan muncul. Kecemasan sepanjang hayat disalurkan oleh ibu kepada bayi. Penanggulangan kecemasan melalui pertahanan tidur atau memilih mana yang harus diperhatikan. Kecemasan pada orang dewasa berdampak pada perkembangan hubungan interpersonal. Selanjutnya, struktur kepribadian 11. Yang pertama ada dinamisme. Dinamisme atau pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus individu. Dinamisme sendiri melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh. Dinamisme menjadi pembeda antara manusia dan menjadi ciri khas untuk hubungan antar pribadi atau kebiasaan bagaimana mereaksi orang lain, seperti perasaan, sikap, dan tingkah laku terbuka. Yang kedua ada self-esteem. Self-esteem di bagian dinamisme yang paling kompleks. Pola tingkah laku konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem self berkembang itu pada gambar atau personifikasi diri konsisten. Personifikasi diri konsisten, pengalaman interpersonal bertentangan, semacam keamanan diri atau pertahanan diri menggunakan security operasional atau proses mereduksi perasaan yang tidak aman terhadap sistem self dengan tidak mengakui atau mengubahnya. Eidetic personification. Yang pertama, tidak semua hubungan interpersonal dengan orang sungguhan. Beberapa hal kepribadian eidetic yaitu sifat yang tidak realistik atau teman hayalan yang diciptakan banyak anak. Yang kedua, personifikasi eidetic tidak terbatas pada anak-anak. Kebanyakan orang dewasa melihat sifat-sifat fiktif pada orang lain. Yang ketiga, teman hayalan dikembangkan untuk melindungi self-esteem. Selanjutnya, proses kognitif terdiri atas 3 level. Level pertama, prototaksik. Level kedua, parataksik. Yang ketiga, sintaksis. Level pertama atau prototaksik muncul sejak individu lahir dan tidak disadari. Pengetahuan saat ini, di sini, dan sekarang. Pengetahuan berdiri sendiri, sepotong-potong dan tidak terintegrasi. Pada orang dewasa berupa sensasi, perasaan, atau suasana hati dan kesan yang melintas sesaat. Contohnya seperti saat jatuh cinta. Level selanjutnya, parataksik, lebih didasari tetapi kesadaran tidak bersifat menerangkan. Pemahaman hubungan sebab akibat yang tidak logis adanya dua kejadian yang muncul secara tidak sengaja. Contohnya seorang anak kecil yang berkali-kali mendapat permen setiap mengatakan tolong akan percaya bahwa ada hubungan antara tolong dan permen. Level ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah level kognisi tertinggi yang melibatkan logical thinking atau realistic thinking. Cara ini memungkinkan komunikasi. Orang tua dan anak dapat berkomunikasi pada tingkat sintaksis jika keduanya telah menyampaikan kata-kata dan ekspresi yang sama. Selanjutnya, tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama, infansi, yang dimana dari 0 sampai 12 bulan pengalaman di masa bayi akan berkembang personifikasi ibu, seperti good mother atau bad mother. Awal personifikasi diri, bayi mulai belajar berkomunikasi atau bahasa autistik. Yang kedua, childhood, yang dimana 1 sampai 5 tahun. Perkembangan bicara dan belajar sintaksis, kebutuhan untuk bergaul dengan teman sebayanya, yaitu good mother atau bad mother, bergabung sehingga akan membentuk gambaran diri yang terintegrasi pula, yaitu good me atau bad me. Sistem self-coherent, anak akan belajar menyembunyikan tingkah laku yang dapat membuat
hukuman atau kecemasan. Yang ketiga, juvenile, yaitu di 6 sampai 8 tahun, 6 ke 8 tahun. Anak belajar kompetisi, kompromi, kerjasama, memahami makna perasaan sesama kelompok. Perkembangan negatif di masa ini seperti meniru atau memakai personifikasi mengenai orang atau kelompok yang diturunkan antar generasi seperti stereotips. Selanjutnya, pengalaman anak diisolasi secara paksa, dikeluarkan atau diasingkan dari kelompok sebayan karena mempunyai perbedaan sifat, seperti astrasim. Selanjutnya, meremehkan atau menjatuhkan orang lain ketika akan berpengaruh pada hubungan interpersonal ketika dewasa, yaitu disparagement. Keempat, pre-adolescence pada 9 sampai 12 tahun fokus pada kemampuan bergaul akrab dengan orang lain. Hubungan ini akan membantu individu merasa berharga dan disukai. Tanpa kemampuan ini, pembentukan hubungan yang intim pada late adolescence dan adulthood akan mengalami kesulitan. Bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Adanya teman akrab dari jenis kelamin yang sama, teman yang dapat mencurahkan isi hati, dan bersama-sama memahami dan memisahkan masalah hidup. Yang kelima, early adolescence, 13-17 tahun, perubahan kebutuhan friendship ke sexual expression, self-worth, sering sinonim dengan sexual attractiveness, dan penerimaan oleh lawan jenis, masalah yang muncul atau seperti keamanan atau bebas dari kecemasan, keintiman atau pergaulan akrab dengan teman lawan jenis, dan kepuasan seksual. Selanjutnya, late adolescence pada 18 sampai 22 atau 23 tahun. Kombinasi kebutuhan akan friendship dan sexual expression, konflik antara control ortu dengan self-expression, penggunaan selective inattention yang berlebihan pada tahap sebelumnya yang berakibat persepsi yang sempit tentang diri sendiri dan dunia. Pemantapan hubungan cinta jangka panjang. Selanjutnya, adulthood, yaitu ketika kita berusia 23 tahun, berjuang untuk mendapatkan keamanan finansial, karir, dan keluarga. Berbekal kesuksesan pada tahap adolescence, hubungan dewasa dan sosialisasi yang dibutuhkan lebih mudah dicapai tanpa background yang baik, konflik interpersonal yang menimbulkan kecemasan sering terjadi. Kecemasan ditandai dengan sudah belajar memuaskan kebutuhan yang penting, bekerja sama dengan berkompetensi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberikan kepuasan intimasi dan seksual, berfungsi secara efektif di masyarakat. Menurut Sullivan, yang paling penting adalah intimasi. Mungkin sekian dari presentasi atau penjelasan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.